Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Julia Azara dengan nomor NIM D2220200316D 03162 dari kelas D2222. Di sini saya akan menjelaskan macam histologi dari sistem digestif atau sistem cerna pada tubuh manusia berdasarkan panduan dari gambar ini. Kemudian jelaskan. Yang pertama ada lapisan mukosa adalah selaput lendir yang melapisi rongga atau lumen tabung. Ini terdiri dari epitel permukaan dan jaringan ikat di bawahnya yang disebut lamina propria yang terdiri atas ada pertama epitel pembatas, yang kedua ada lamina propria yang terdiri dari jaringan penyambung, jarang yang kaya akan pembuluh darah kapiler dan limfe dan sel-sel otot polos. Kadang-kadang mengandung juga kelenjar-kelenjar dan jaringan limfoid. Yang ketiga ada muscularis mucosae. Yang kedua ada submukosa, yaitu terdiri atas jaringan penyambung jarang dengan banyak pembuluh darah dan limfe, plexus saraf submukosa, juga dinamakan Meissner, dan kelenjar-kelenjar dan atau jaringan limfoid. Yang ketiga ada lapisan otot eksterna, yang tersusun atas pertama ada sel-sel otot polos. Berdasarkan susunannya dibedakan menjadi dua, yaitu sebelah dalam atau dekat lumen dan umumnya tersusun melingkar, sirkuler. Dan pada lapisan luar kebanyakan memanjang atau longitudinal. Yang kedua ada kumpulan saraf yang disebut plexus menteric atau Orbach yang terletak antara dua sublapisan otot. Dan yang ketiga ada pembuluh darah dan limfe. Yang keempat ada serosa, lapisan tipis yang terdiri atas jaringan penyambung jarang kaya akan pembuluh darah dan jaringan adiposa, epitel gepeng, selapis atau mesotel. Soal yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan 3 macam penyakit pada sistem digestif yang disebabkan dari infeksi bakteri. Yang pertama ada gastroesophageal reflux disease atau GERD, yaitu asam lambung yang merupakan penyakit asam lambung yang disebabkan oleh melemahnya katup yang terletak di kerongkongan bagian bawah. Biasanya, kondisi ini terjadi karena terdapat gangguan klep antara lambung dan kerongkongan. Penderitanya akan merasa nyeri, panas, seolah terbakar di area ulu hati dan tenggorokan, serta asam di mulut. Yang kedua ada hemoroid, yaitu disebut wasir atau ambien. Hemoroid adalah kondisi pembengkakan pada pembuluh darah di daerah anus yang disebabkan kurangnya konsumsi makanan berserat. Penderitanya akan mengalami beberapa gejala, antara lain rasa gatal atau sakit di sekitar anus, perdarahan dari anus atau keluarnya lendir setelah buang air besar. Yang ketiga ada pankreatitis, peradangan pada organ pankreas yang biasanya disebabkan oleh batu empedu, disebut penyakit pankreatitis. Tanda seseorang terkena penyakit ini antara lain munculnya rasa nyeri pada perut yang berlangsung lama, serta merambat hingga ke dada dan punggung. Rasa nyeri ini seringkali timbul saat makan. Terima kasih. Bila ada kata yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.